Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Dalam kesempatan sore hari ini akan sedikit berbagi tentang bagaimana supaya lebah itu aman ketika ditangkarkan. Lebah hasil tangkapan dari alam. Karena pada dasarnya untuk seni membuat jebakan atau lebah yang masuk ke jebakan itu biasa tinggal pindah karena udah yakin itu betah. Sedangkan untuk lebah yang migrasi atau yang pindah biasanya hinggap di batang pohon dan sebagainya. Nah, ketika dipindah ke kotak jebakan atau ke kotak budidaya, biasanya memerlukan adaptasi yang cukup sulit. Kadang lebah itu tidak betah dan kabur kembali. Nah, berikut kita akan sedikit berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa ditiru. Ikuti terus Madu Maribaya. Di sore hari ini kebetulan baru reda hujan, jadi terlihat sekali lebahnya sudah tidak ada beraktivitas. Karena di saat hujan aktivitas lebah sedikit berkurang. Apalagi keadaannya sudah sore. Dan waktu seperti sekarang ini paling tepat untuk memindahkan jebakan lebah dari alam ke lokasi budidaya. Jadi lebahnya sudah pada ngumpul di sarang, tidak akan banyak lebah yang tertinggal. Tetapi dalam sore hari ini kita akan sedikit berbagi karena banyak yang mempertanyakan lebah selalu minggat, akhirnya ratunya dipotong sayapnya. Walaupun sudah dipotong ternyata masih juga minggat dan ratunya ditinggal, akhirnya mati dan dimakan semut. Sebenarnya teori-teori banyak dipakai di tempat-tempat masing-masing, diantaranya ada yang menggunakan kurungan ratu, ada yang membuat sekat ratu, ada juga yang memotong sayap ratu. Tetapi sebenarnya ketiga hal tadi sangat beresiko, apalagi ratunya sampai dipotong sayap, karena walaupun bisa betah tetapi akan mengurangi dari umur ratu tersebut. Ada pula yang memakai sekat ratu. Nah, sekat ratu sebenarnya boleh-boleh saja dipakai. Memakai sekat ratu, tetapi itu pun kurang baik karena pada dasarnya sekat ratu itu bisa menjatuhkan bipolen yang dibawa oleh lebah pekerja. Sedangkan bipolen itu indikator penting yang merupakan tanda bahwa koloni lebah itu betah. Jadi ketika kita membawa koloni lebah dari alam kemudian dimasukkan ke kotak budidaya, tanda betahnya itu apabila lebah pekerja sudah membawa bipolen. Jadi bipolen itu ciri yang bisa dikatakan tanda 100% bahwa lebah itu betah apabila sudah membawa bipolen. Dan bipolen itu tidak akan sempurna dibawa ke sarang ketika memakai sekat ratu, karena lebah pekerja keluar masuk sarang bipolennya biasa jatuh, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh koloni, sedangkan bipolen merupakan pakan utama. Yang kedua, dipotong sayap. Potong sayap itu apabila koloni tidak betah, tetap ratu itu akan ditinggal dan akhirnya ratunya jatuh, biasa dimakan semut. Akhirnya koloni lebah itu tanpa ada ratu, hinggap di pohon-pohon dengan berhari-hari, bahkan sampai ada membuat sarang dan tidak efektif karena ratunya tidak ada. Yang terakhir yang dinilai bisa lebih baik, yaitu dengan membuat kurungan ratu. Nah, salah satu contoh yang ada di
jual umum, yaitu ini salah satu contoh kurungan ratu. Tetapi kurungan ratu ini hanya bersifat sementara. Jadi ketika kita mendapatkan ratu dari alam, ratunya dimasukkan ke kurungan ini, kemudian dimasukkan ke kotak budidaya, dan bisa diperhatikan apabila sudah ada yang membawa bipolen dari lebah pekerja, itu bisa diyakinkan koloninya bisa adaptasi dan bisa dikatakan betah, dan ratu bisa dikeluarkan dari kurungan. Tetapi ratu itu mampu bertahan di dalam kurungan hanya 2-3 hari. Apabila lebih dari itu, maka kurungan pun berisiko matinya ratu. Maksud saya matinya ratu. Dan nanti akan kita coba praktekkan cara membuat kurungan hampir sama seperti ini, tetapi bahannya dari bambu dan rongganya dibuat dari benang. Jadi nanti ketika dimasukkan ke kurungan, kita tidak mesti membuka kurungan dan melepaskan ratu, karena setelah koloni dinyatakan betah dengan adanya indikator membawa bipolen, maka kurungan yang terbuat dari benang tadi akan diputus benangnya oleh lebah pekerja, dan akhirnya ratu bisa keluar dengan sendirinya. Itu lebih efektif tanpa ada campur tangan kita sebagai peternak. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan nanti kita akan munculkan juga beberapa kotak yang 3 hari dan seminggu lamanya sudah kita pindah dan memiliki indikator, bahkan lebah yang dipindah bisa dikatakan betah. Seperti apa? Ikuti terus, semoga bermanfaat. Indikator penting, jadi apabila lebah yang kita pindah sudah banyak membawa bipolen, sangat terlihat jelas, berarti diyakinkan lebah yang kita pindah itu sudah bisa adaptasi dengan kotak yang kita sediakan, dan bisa diyakinkan ini betah. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, karena beberapa hari ini kita pindah 3. Nah, ini terlihat banyak yang membawa bipolen di kakinya. Nah, ini terlihat sekali. Nah, aktivitasnya membawa bipolen, dan apabila terlihat sudah banyak membawa bipolen seperti ini, itu indikator penting karena lebah dijamin 100% sudah betah. Nah, apalagi ini sudah sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu aktivitasnya udah lebih sempurna. Dan ada satu lagi bagian bawah itu udah lebih dari 2 minggu, udah lebih aktif lagi dibanding yang kotak yang ini. Nah, sedangkan ini kotak-kotak lebah jebakan yang sudah siap dipindah. Nah, koloninya seperti ini sudah sangat bagus. Nah, ini sudah penuh. Nah, siap untuk dipindah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Selalu ikuti Madu Maribaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.